Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Novi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini Miss akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Kita mulai sekarang. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat yang pertama memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yang kedua menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita langsung saja. Syarat penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Contoh: 3/12 ditambah 2/12. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5/12. Lalu contoh yang kedua, 5/9 dikurangi 1/9. Di sini penyebutnya juga sudah sama. Jadi kita tinggal kurangkan pembilangnya saja. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi jawabannya 4/9. Contoh yang ketiga, 1/4 ditambah 2/3. Nah, di sini kita lihat penyebutnya berbeda ya. Jadi langkah pertama kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK 4 dan 3. Kita cari dulu kelipatan 4. Kelipatan 4, 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Nah, di sini ada angka yang sama-sama 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Penyebutnya kita pakai 12 seperti ini. Lalu 12-nya dibagi 4. Hasilnya 3. 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu 12-nya dibagi 3. Hasilnya 4. 4-nya dikali 2. Hasilnya 8. Lalu kita jumlahkan 3 tambah 8, 11. Jadi jawabannya 11/12. Contoh selanjutnya, 1/4 ditambah 1/6 dikurangi 2/3. Kita cari dulu KPK-nya. KPK 4, 6, dan 3. Kita sebutkan kelipatan 4, 4, 8, 12. Lalu kelipatan 6, 6, 12, 18. Lalu kelipatan 3, 3, 6, 9, 12. Nah, di sini angka yang sama adalah 12. Jadi KPK-nya 12. Penyebutnya kita pakai 12. Lalu 12-nya dibagi 4, hasilnya 3. 3-nya kali 1, hasilnya 3. Lalu 12 bagi 6, hasilnya 2. 2-nya kali 1, hasilnya 2. Lalu 12 dibagi 3, 4. 4-nya dikali 2, hasilnya 8. Lalu tinggal kita selesaikan pembilangnya. 3 tambah 2, 5. 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 hasilnya -3. Jadi jawabannya -3/12. Nah, kita bisa lihat di sini 3 dan 12 ini masih bisa kita sederhanakan. 3 dan 12 cara menyederhanakannya dengan mencari FPB. FPB dari 3 dan 12, atau kita cari angka yang sama-sama bisa membagi 3 dan 12. Nah, FPB dari 3 dan 12 adalah 3. 3 bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3. Jadi atas dan bawah sama-sama kita bagi 3. 3-nya bagi 3, 1. 12 bagi 3, hasilnya 4. Jadi jawabannya -1/4. Lalu contoh yang kelima,
4/1/8 ditambah 8 5/12 dikurangi 9 2/3. Nah, ini contoh soal pecahan campuran ya. Langkah pertama, kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kita rubah ya. Caranya 4 kali 8 32. 32 tambah 1 33. Jadi 33/8. Lalu kita dapat 101/12. Caranya 8-nya kali 12 96. 96-nya tambah 5. Hasilnya 101/12. Lalu 9 kali 3 hasilnya 27. 27-nya ditambah 2 hasilnya 29. Jadi 29/3. Setelah itu kita cari KPK dari 8, 12, dan 3. Nih ya. KPK 8, 12, dan 3 adalah 24 nih. Angka yang sama di sini 24. Jadi kita pakai penyebutnya 24. 24 bagi 8 3. 3 kali 33 hasilnya 99. Lalu 24 bagi 12 hasilnya 2. 2 kali 101 hasilnya 202. Lalu 24 bagi 3 hasilnya 8. 8 kali 29 hasilnya 232. Lalu tinggal kita jumlahkan. 99 tambah 202 dikurangi 232 hasilnya 69/24. Hasilnya 69/24. Nah, lalu kita rubah kembali menjadi pecahan campuran. 69 dibagi 24 ini yang mendekati berapa? 69 bagi 24, angka yang mendekati adalah 2 ya. Jadi 24 dikali 2 hasilnya 48. Nah, 48 biar bisa jadi 69 ditambah berapa? Nah, ditambah 21. Jadi 21/24 gitu ya. Jadi Miss ulangin lagi. Caranya 69 dibagi 24 itu hasilnya 2. Lalu sisanya adalah 21. Jadi jawabannya 2, 21/24. Mohon maaf ini tanda kurungnya tidak diperlukan, kalian tidak perlu menulis kurung. Lalu 21/24 ini masih bisa kita sederhanakan ya dengan mencari FPB-nya. FPB dari 21 dan 24. Atau bisa kalian cari angka yang bisa 21-nya misalkan bisa dibagi berapa, 24-nya bisa dibagi berapa, tapi angkanya harus sama. Nah, FPB dari 21 dan 24 adalah 3. Jadi 21-nya dibagi 3, 24-nya juga dibagi 3. Jadi 21 bagi 3 hasilnya 7, 24 bagi 3 hasilnya 8. Jadi jawabannya 2, 7/8. Nah, seperti ini ya, nggak pakai kurung. Mohon maaf ini silahkan kalian tidak perlu ditulis kurungnya ya. Lalu contoh dari soal cerita. Aska berangkat ke rumah nenek di kota sebelah. Pertama, bis yang dinaiki Aska berjalan sepanjang 3 1/3 km. Lalu Aska berganti naik angkot dan berjalan 2 1/6 km hingga ke terminal berikutnya. Terakhir dia naik ojek hingga sampai ke rumah nenek yang berjarak 2 1/12 km. Berapa jarak rumah Aska ke rumah nenek? Nah, kalau dari soal seperti ini kita tulis dulu seperti ini ya. Diketahui tadi naik bis sejauh 3 1/3 km, naik angkot sejauh 2 1/6 km, lalu naik ojek sejauh 2 1/12 km. Nah, yang ditanya adalah jarak sampai ke rumah nenek. Berarti caranya adalah
ditambah semua ya, dijumlahkan semua. 31/3 ditambah 21/6 ditambah 21/12. Caranya seperti tadi, kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 6, dan 12. Tapi sebelumnya kita rubah terlebih dahulu menggunakan pecahan biasa ya. Jadi pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10. Jadi 10/3. Lalu 2 kali 6 hasilnya 12, 12-nya tambah 1 hasilnya 13. Jadi 13/6. 2 kali 12 hasilnya 24, 24 tambah 1 hasilnya 25. Jadi 25/12. Nah, setelah itu kita cari KPK-nya. KPK dari 3, 6, dan 12. Seperti ini ya KPK-nya ya. Di sini kita lihat angka yang sama adalah 12. Jadi KPK-nya 12. Kita pakai per 12 semua ya. Nah, di sini 12. 12-nya bagi 3 hasilnya 4. 4-nya kali 10 hasilnya 40. Lalu 12-nya bagi 6 hasilnya 2. 2-nya kali 13 hasilnya 26. Lalu 12 dibagi 12 hasilnya 1. 1-nya kali 25 hasilnya 25. Lalu kita jumlahkan semua. 40 tambah 26 ditambah 25 hasilnya 91/12. 91/12 kalau dijadikan pecahan campuran, 91 dibagi 12 hasilnya berapa? Hasilnya 7 ya. 91 dibagi 12 hasilnya 7. Nah, tapi masih bersisa nih, masih bersisa berapa? 91 dibagi 12 hasilnya 7, sisanya adalah 7. Lalu jadi jawabannya 7/12. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah, sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu bertanya di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.